Perlawanan Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1682. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara daerah Batavia sampai tahun 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Pada tahun 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan Istana Surosoan pun dikepung. Sebagai imbalan atas dukungannya VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih VOC. Dan pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik mundur. Terakhir, VOC meminta Rp600.000 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surosoan pada 1681. Rupanya segala yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak VOC. Strategi tersebut: 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. 2. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia. 3. Mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. 4. Membuat saluran irigasi sepanjang Sungai Ujung Jawa sampai Pontang yang diperuntukkan sebagai persiapan pasokan perang dan pengairan sawah. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Lantas, bagaimana sejarah perlawanan tersebut? Pada 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan VOC sebelumnya kian memanas berkat perlawanan yang dilakukan pemimpin baru ini. Kesultanan Banten pernah dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683 Masehi. Pada periode kepemimpinannya tersebut, raja yang dikenal sebagai Pangeran Surya ini pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, kongsi dagang Belanda. Terima kasih.